Shalom saudara, selamat sore. Saya mengucap syukur kalau sampai saat ini saya masih boleh ada, masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, untuk bersaksi. Itu semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan saya mau awali kesaksian saya, kejadiannya September tahun 2001. Ketika itu saya dan satu tim ya sedang berdoa, bersyafaat di gereja. Dan saya sadar kalau saya masih ada di gereja, tapi saya juga bingung gitu ya, kok ada di tempat lain gitu ya. Jadi roh saya dibawa Tuhan ke tempat lain, dan tempat itu ngeri gitu ya, sangat mengerikan. Dan di sana tuh baunya bau busuk gitu ya, bau amis, bau darah, bau benda-benda kebakar gitu. Ya baunya ndak karuan gitu ya, bau busuknya ndak karuan. Jadi kalau pasar ikan tuh kalah baunya sama bau neraka gitu ya. Dan saya di situ ngelihat berbagai hal yang mengerikan, dan yang paling saya tidak tahan itu jeritanya. Di sana banyak orang yang menjerit, minta tolong, minta ampun sama Tuhan. Mereka banyak yang bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, tolong saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi di sini Tuhan, lepaskan saya Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus cuma bilang gini, pengampunan yang aku berikan sudah terlambat, kesempatan itu sudah tidak ada lagi, sudah terlambat. Ketika kamu ada di dunia ini, kamu tidak mau ambil kesempatan itu, tapi kamu sia-siakan. Tapi kalau kamu sekarang minta ampun itu sudah terlambat, Tuhan Yesus bilang gitu. Dan saya di situ ngelihat berbagai macam hal yang mengerikan. Di situ banyak orang, jutaan orang bahkan. Di sisi kanan saya ketika saya jalan, di sisi kanan saya tuh banyak orang yang dibakar sama api gitu ya. Dan tubuh itu dibakar api sampai tubuhnya meleleh habis, tapi anehnya itu bisa lagi muncul lagi normal itu ya. Dan itu kemudian dibakar lagi sampai habis, kemudian dibakar lagi sampai habis, dan kemudian normal lagi, dibakar lagi, dan itu terus menerus gitu ya, berulang-ulang gitu ya, nggak ada hentinya, dan sifatnya itu kekal gitu ya. Dan di sebelah sisi kanan saya ketika saya jalan, saya ngelihat jutaan orang juga itu digerogotin sama yang namanya ulat-ulat kecil gitu ya, ulat-ulat gitu ya. Jadi kalau di firman Tuhan dikatakan di sana tuh apinya ndak pernah padam, ulat-ulatnya ndak akan pernah mati, itu bener gitu ya. Jadi di sana tuh jutaan orang tuh teriak-teriak kesakitan, banyak yang dibakar api, banyak yang digerogoti ulat-ulat gitu ya. Dan tuh tubuh itu digerogoti dari bawah sampai ke atas gitu ya, habis, tidak bersisa. Tapi anehnya bisa timbul lagi, dan itu kemudian digerogoti lagi sampai habis, kemudian timbul lagi, dan itu terus menerus gitu ya. Dan saya lihat di sisi kanan saya yang digerogoti ulat itu kebanyakan ya, kebanyakan itu pemimpin dari saudara sepupu kita gitu ya. Ada yang pakai sorban, ada yang pakai, ya pokoknya yang pemimpin-pemimpinnya agama saudara kita gitu ya. Dan saya di situ lihat ngeri gitu ya, mereka tuh jerit-jerit minta tolong, minta ampun gitu ya. Tapi itu semua udah terlambat gitu ya. Dan kalau saudara mau tahu itu jalannya aja lembek gitu ya, jadi jalannya aja kayak ingus gitu ya, jadi lembek, lengket, dan baunya tuh ndak karuan gitu ya. Dan warnanya itu warna busuk gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Materi siang ini akan saya isi dengan kitab Abu Abdul Farad karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sebagai referensi atau sebagai pegangan tradisi NU Nahdlatul Ulama, di mana di antara tradisi yang sering dilakukan itu melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah yang kebetulan dipakai tahlil 1 sampai 7 hari atau 40 hari atau 100 hari. Ini penting saya sampaikan supaya bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana keramat kalimat ini adalah orang yang kafir 70 tahun gara-gara melafadzkan kalimat ini menjadi berhak masuk surga. Di Quran dijelaskan kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir mau mengakhiri kafirnya dengan melafadzkan kalimat thayyibah, maka kesalahan masa lalu itu akan dihapuskan.
Jadi kalimat ini benar-benar sakti di mana orang yang kafir 70 tahun saja bisa menjadi muslim, bisa menjadi mukmin dan langsung berhak menjadi ahli surga. Kemudian kalimat ini kebetulan nasibnya itu ketika dipakai tahlilan, dipakai ziarah kubur itu terus menjadi tersangka. Ini yang PR. Seakan-akan sudah ada kalimat thayyibah lagi, hanya kebetulan dipakai di kuburan, dipakai mitung dinani mayit, 7 harinya mayit dan sebagainya. Maka saya sebagai pemerhati itu, saya pastikan bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah, dan dia tetap kalimat thayyibah, entah dibaca di masjid, entah dibaca di kuburan, entah dibaca pas 7 hari dan 40 hari dan seterusnya. Karena status kalimat ini kalimat yang luar biasa. Sehingga Ibnul Qayyim dalam Muqaddimah kitab Zadul Ma'ad, ini supaya teman-teman ngelafadzkan kalimat ini lebih lebih masuk. Di situ dijelaskan bahwa surga yang semewah itu dengan fasilitas semegah itu, selek itu, super mewah, itu diperuntukkan bagi yang mau mengakui la ilaha illallah. Jadi surga dibikin segala kemewahannya dengan segala kemewahannya. Yang katanya bapak-bapak per satu bapak dapat bidadari 70 atau 100 sesuai khayal mereka. Itu sesuai keinginan mereka, itu bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang dibikin se-ekstrim itu, yang dalam sebuah riwayat diterangkan kalau batu dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah menuju 70 tahun. Kita nggak bisa bayangkan itu kalau betapa dalamnya neraka itu, karena batu dijatuhkan itu untuk sampai ke ujungnya sana, ke cekungan paling dalam itu nunggu 70 tahun. Itu diperuntukkan bagi yang menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini benar-benar kalimat yang menjadikan surga dibikin bagi yang melafadzkan dan neraka dibikin bagi yang menolak. Betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini tidak mungkin menjadi kalimat yang biasa-biasa saja. Lalu para kiai-kiai, para wali songo dulu, supaya kalimat ini familiar, dilatih, diulang-ulang. Nah, pengulangan-pengulangan ini butuh momentum. Nah, momentum paling orang ingat mati itu ya ketika ada orang mati, ngitung dinari mayit, 40 hari mayit. Ini momentum orang mudah diajak la ilaha illallah, diajak wiridan. Gitu. Sehingga saya pastikan bahwa kultur-kultur ini harus kita bela secara ilmiah, baik ilmiah referensi maupun ilmiah secara sosiologi. Saya ulang lagi, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang begitu sakti, yaitu tadi sampai surga dibikin sebegitu mewah itu untuk yang menerima kalimat la ilaha illallah. Neraka dibikin sebegitu ekstrim, begitu mengerikan itu bagi yang menolak la ilaha illallah. Jika dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa la ilaha illallah itu al-mizan, ukuran kamu jadi hamba Allah ndak itu ya sejauh mana Anda mengakui la ilaha illallah dan menolaknya. Sehingga saking spesialnya la ilaha illallah itu suatu saat ini di kitabnya Sayyid Muhammad halaman 102. Wa fihi aidan an Abdillah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Musa alaihi salam qala ya Rabbi alimni syai'an azkurka wa ad'uka bi. Ya Allah, ini Nabi Musa itu kan spesial ya karena beliau kalimullah, beliau orang yang dekat sama Allah. Sehingga mintanya itu ijazah khusus, ijazah yang spesialis hanya untuk beliau. Ya Allah, ajarin saya sesuatu yang dengan sesuatu itu saya bisa mengingat Engkau. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Ya Musa, kalau kamu ingin ingat saya secara sempurna, lafadzkan la ilaha illallah. Terus qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Kalau la ilaha illallah itu semua orang juga melafadzkan la ilaha illallah. Intinya Nabi Musa itu kan enggak ingin lah sama dengan orang NU ya semuanya tahlilan la ilaha illallah. Muslimat fatayat di Taiwan di mana-mana juga kalau tahlilan la ilaha illallah. Nabi Musa sebagai kalimullah itu ingin spesial, enggak mau pakai la ilaha illallah karena itu kalimat yang lazim dipakai banyak orang. Inginnya beliau itu spesialis. Kata Allah menjawab qala qul la ilaha illallah. Ya sudah, pokoknya ngelafadzkan la ilaha illallah kata Allah. Nabi Musa masih mengajukan permohonan, ya Rabbi innama uridu syai'an takhussuni bi. Saya ingin wiridan yang spesial untuk saya, bukan yang wiridan masal la ilaha illallah itu kan di acara-acara NU istighosa pasti la ilaha illallah.
Kira-kira itu ya masa Kalimuah sama dengan Banser, sama dengan Ansor, sama dengan adat itu beliau nggak mau, inginnya spesial itu, inginnya kalimat-kalimat yang spesial. Terus qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wa amiruhunna ghairi wal aradina sab'a fi kafatin. Ada yang baca fi kafatin wala ilaha illallah fi kafatin atau fi kafatin namalat bihinna la ilaha illallah. Sudah Musa, yang bisa menandingi beratnya langit bumi itu hanya la ilaha illallah. Kamu jangan minta kalimat yang aneh-aneh. Itu kalimat yang andaikan ditimbang dengan langit bumi itu pasti tetap unggul la ilaha illallah. Nah ini penting saya utarakan supaya teman-teman yang sering tahlilan, sering membaca la ilaha illallah itu berpikir ulang atau semangatnya ditambah karena kalimat ini pula yang menjadikan langit bumi diciptakan. Saya ulang lagi. Jadi ketika surga diciptakan untuk yang melafadzkan la ilaha illallah, neraka diciptakan untuk yang menolak la ilaha illallah, lalu dibikinlah dunia. Dunia ini dibikin untuk pelatihan la ilaha illallah. Lalu butuh pelatih, maka diutusnya para rasul supaya melatih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saking begitu spesialnya kalimat ini, sampai ketika Nabi Musa minta doa khusus atau ijazah khusus, tetap saja ijazah dari Allah disuruh melafadzkan la ilaha illallah. Jadi kalimat ini penting sekali. Lalu kalau kita tidak ngaji seperti ini, itu nanti teman-teman tuh hanya misalnya yang mimpin kiai siapa, terus waduh lama itu kalau tahlilan itu. Kalau yang mimpin kiai siapa, wah itu tahlilannya begini. Jadi menyoal lama tidaknya tahlilan itu sejauh mana kita memahami la ilaha illallah. Kalau kita memahami la ilaha illallah adalah kalimat spesial, maka kita menghormati pada orang mukmin yang lain juga gampang. Karena orang-orang mukmin yang kita kira orang biasa atau bahkan orang rendahan, kita tidak bisa menganggap itu orang rendahan karena dia adalah orang yang min ahli la ilaha illallah. Jadi orang menghormati mukmin yang lain itu bergantung cara pandang. Ketika kita cara pandang la ilaha illallah itu spesial, maka pelafadznya siapapun itu akan spesial di mata kita. Karena dia min ahli la ilaha illallah. Tapi kalau kita menganggap la ilaha illallah itu biasa saja, maka kita akan menganggap yang melafadzkan itu biasa saja. Itu keliru besar. Kalimat ini adalah kalimat yang andaikan kesalahan kita seberat langit dan bumi dibandingkan kalimat ini, pasti yang unggul kalimat ini. Sehingga dalam satu riwayat ada orang yang salahnya itu banyak sekali. Ini saya baca ya, ada kata ini di riwayatnya Ahmad bin Hanbal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha ta'ala yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq." Ada orang dipinggirkan Allah, dipanggil sendiri, kemudian dipertontonkan di depan banyak orang. Fayan suruh ali tis'atan wa tis'ina sijillan. Dia dipertontonkan ke khalayak rame bahwa ada bok kesalahan 99 bok kesalahan. 99 kotak kesalahan. Kullu sijilin minha misumatil basar. Setiap bok itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya per bok. Per bobnya itu sepanjang mata melihat. Ya kira-kira per kesalahan itu berdurasi 10 kilo lah. Jarak. Sumayaqulu atunkiru min hadza syai'an. Kamu ngakui bahwa ini yang kamu lakukan semua. Singkat cerita orang itu ngakui. Terus Allah fayukhriju bitaqatan fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi saya ulang lagi ya, dia punya 99 kotak kesalahan, per kotak itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya, saking tingginya. Jadi dilihat ke atas sepanjang mata melihat, dilihat menjauh juga sepanjang mata melihat. Lalu dikeluarkan kotak kecil. Terus si orang tadi bilang, "Ya Rabbi ma hadil bitaqah ma hadis sijillat." Lalu apa artinya kebaikan yang satu kotak kecil dibanding kesalahan 99 yang sebesar itu? Kata Allah, inna kala tuzlam, kamu tidak akan terdolimi. Terus fatu do usijillat fi kafatin, ada yang baca fi kifatin wal bitaqah fi kifatin. Qala fato sati sijillat wa taqulat al bitaqah. Fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Jadi ketika 99 bok tadi ditimbang dengan satu kotak kecil yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menang kotak kecil yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena nama Allah ini tidak akan tertandingi, nama Allah ini tidak akan terkalahkan. Jadi ibaratnya beginilah, para malaikat itu kalau ditanya, ini satu timbangan kecil tapi ada nama Allah, dengan yang sebesar itu, sebanyak itu tapi tidak ada Allahnya. Tentu malaikat akan milih yang ada Allah, yaitu la ilaha illallah.
Jadi ini penting saya utarakan supaya para pelafaz la ilaha illallah itu meyakini bahwa kalimat ini spesial, sehingga tidak risau, tidak susah ketika itu dituduh bid'ah atau dituduh khurafat, karena kalimat ini tetap thayyibah. Kalimat ini tetap spesial. Bahwa guru-guru kita ngajarin ketika untuk 1 hari mayat atau 7 hari itu kultur saja. Sehingga orang NU sendiri ya jangan melafatkan itu nunggu diundang tahlil. Kalau diundang tahlil melafatkan itu, kalau ndak itu ya keliru juga. Itu ya sama saja salah, itu kalimat yang spesial kalau kita bacanya pendak diundang tahlil itu juga salah. Tapi salah juga kalau kalimat ini menjadi tidak spesial hanya karena tuduhan-tuduhan kita dianggap khurafat atau bid'ah. Jadi saya pastikan bahwa kalimat ini spesial berdasar hadis yang disebut oleh Sayyid Muhammad qad akhraja Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi aidan min hadits Abdullah bin Amr. Terus saya cek di beberapa kitab, di kitab Ithaf itu ada di juz 14 halaman 636, diperkuat lagi oleh kitab Ithaf yaitu karangannya Said Zabidi Syarah Ihya. Jadi di kesempatan yang baik ini saya mohon kalau melakukan wiridan yang diajarkan para guru itu pastikan referensinya secara detail. Kemudian barokahnya referensi itu kita tidak gamang, tidak risau, tidak gentar kalau mengalami tuduhan yang macam-macam. Karena kalimat ini tetap kalimat thayyibah, status permanennya itu kalimat thayyibah. Bahwa, itu saya ulang lagi, bahwa mungkin kita baca itu dianggap nggak tepat waktunya atau nggak tepat momentumnya. Itu urusan kita. Tanpa dituduh yang lain pun kalau kita punya etika nggak boleh baca itu ketika di kamar mandi atau ketika kondisi kita sedang tidak baik dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya pastikan kata Ibnul Qayyim ketika ngendikan fadilahnya la ilaha illallah, beliau ngendikan kalimat ini itu kalimat yang menjadikan surga dibikin. Ukurannya ya gampang, yang menerima kalimat ini. Neraka yang begitu ekstrim, begitu horor, menakutkan, dibikin juga bagi yang menolak kalimat ini. Betapa kalimat ini yang menjadikan ada surga dan neraka. Ukurannya ya kalimat ini, yang melapatkan atau yang menolak. Nah dengan spesial kalimat itu, maka terus kiai-kiai mentradisikan supaya sering dibaca. Satu-satunya momentum yang orang kumpul ya tadi, pas istighosa, pas tahlilan, pas ada orang meninggal, atau pas istisqa, pas ya sudah seperti itu. Terus yang terakhir dalam madzhab Abdul Hasan Asyadzili, kalimat itu harus diulang-ulang karena kalimat itu kalau kamu baca secara benar itu menjadikan alasan kamu diampuni dosa kamu. Makanya dalam madzhab Asyadzili itu sebagian madzhab itu istighfar itu setelah kalimat tauhid. Jadi ada 2 thariqah besar. Yang satu menyuruh istighfar dulu baru kalimat thayyibah. Alasannya suci dulu baru melafadzkan kalimat yang suci. Tapi kalau dalam madzhab Abdul Hasan Asyadzili tidak. Kalimat ini itu sudah otomatis istighfar. Buktinya orang kafir yang 70 tahun kafir sekali melafadzkan la ilaha illallah itu langsung diampuni dosanya. Tanpa syarat harus istighfar. Karena di Quran itu hanya kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir 70 tahun kok melafadzkan la ilaha illallah itu otomatis masa lalunya diampuni. Berarti kalimat ini itu sudah otomatis fungsinya itu mengampuni dosa. Nah, makanya dalam pikiran Thariqah Syadziliyah itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kamu harus yakin la ilaha illallah, kemudian atas nama kalimat itu kamu baru berak istighfar. Ya masuk akal juga karena kalau misalnya orang kafir belum pernah melafadzkan la ilaha illallah kemudian dia istighfar itu tidak ada gunanya. Jadi istighfar mulai ada gunanya kalau setelah kalimat tauhid. Kalau tanpa kalimat tauhid istighfar tidak ada gunanya. Maka dalam sebagian mazhab Syadzili disebut kalimat ini pastikan dulu baru istighfar. Karena kalimat ini sudah otomatis mengandung istighfar. Tapi ada juga yang cara berpikir kalimat ini kalimat suci. Maka butuh muqaddimah. Muqaddimahnya apa? Sebelum melafadzkan kalimat itu istighfar dulu. Ya saya pikir itu nggak perlu diperdebatkan karena itu masalah dzauq, masalah rasa, masalah sanad, juga masalah ijazah. Ya monggo mawon kalau mau wiridan la ilaha illallah dulu atau istighfar dulu. Yang penting saya pastikan kesakralan kalimat ini tidak bisa gugur oleh tuduhan apapun, oleh pikiran apapun. Karena kalimat ini status permanennya itu al-baqiyatus sholihat, kalimat yang abadi, kalimat yang selalu layak, as-sholihat itu selalu layak dibaca di dunia maupun di akhirat. Saya kira demikian.
Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.